Welcome back. Season 2. Pemanasan dulu kali ya. Kita udah Subscribe. Benar. Kita ada 7.000, kita butuh 3.000 lagi ya teman-teman ya. 3.000 lagi ya kakak, langsung check out aja, langsung keranjang kuning kakak. Emang gitu Mar? Gak tau. Capek abis nge-paddling 17 times a week. She man. Fine shit man. Fine man. muncrit. Pedal is life. Kita Gila, tepuk tangan atas is dulu live. buat atlet kita. Thank you Indonesia. Marco di season 2 ini kayaknya dia Sedih gak lu? baru mulai anjing ya. Sorry. Baru mulai anjing ya. Sorry. Karena season 2 ini kita mau ngomongin soal self growth. Kita sudah terlihat dari Marco Randy ya. Yang katanya tidurnya udah jam berapa Mar? 12. Keren. Dulu jam berapa? 7 pagi. Keren. Improvement. Dalam semangat Marco Randy mengimprove diri dia, maka season 2 ini kita akan ngomong self growth. Didengerin gak sih? Gue anjing. Sorry. Kita juga udah lama gak ketemu. Udah lama banget, parah gak udah lama banget. 2 hari yang lalu. Kemarin bego. Kemarin lah sekitar jam 9 pagi. Iya. Apa ulang put dari awal? Season 2. Kenalin dong, ada furnitur baru. Furniture ini dari Rusty Project. Rusty Project. Project. Terima kasih Rusty Project sudah meminjamkan segala yang gue ada dulu di nonton sini. BF di sini nih. Demi apa? Beb apa sih? Apa Blue sih? film. Masa di layar lebar gitu Mar? CD. CD dulu. Terus enggak, kalau nonton Blue film, kalau misalnya di tengah-tengah lagi emprok-emprok gitu, HP gua jatuh tuh. Lagi emprok-emprok gitu, terus abis itu lu harus ganti CD, lu ganti CD-nya. Yang CD-nya tuh cuma satu, ketahuan banget nggak punya. tahu, makanya nonton bokep. Ya gue mah Lu nonton nonton bokep dari sekarang Twitter digital gini. sih. Sekarang tuh gampang tahu nyari bokep tinggal ke Twitter. Twitter. Kalau dulu lu masih nyari Dulu ya? mah nyari. Dulu mah Susah banget. Susah banget. Demi Udah apa? gitu kayak tindak pidana tau gak? Iya. Lu beli di mana sih? Kalau gue pinjam. WTC. Gue pinjam sama Bluetooth. Bluetooth Dulu Bluetooth sama infrared. Iya. Infrared Penyebarannya tuh sangat cepat. Infrared tuh yang handphone deket itu ya? Iya. Yoi. Yang harus bersentuhan. Bersentuhan gitu. Inian nih. Udah apa Gen sih? Z mana ngerti. Kita hari ini mau ngomongin, jadi kemarin gue sempat melakukan sedikit question box ya. Ya. Terus ternyata orang-orang ini manis-manis ini di Instagram tuh pada mau ngomongin soal kenapa akhirnya mereka menjadi hater diri mereka sendiri. Damn. Jadi makanya judul episode kali ini adalah Why Are We Our Biggest Hater? Why are we the biggest hater? Biggest hater. So the first question would be. Oke, pertanyaannya, waktu kecil, Ya. waktu SD, lu kan sering ditanyain ya sama guru lo kayak, Iya. kira-kira kalau nanti gede cita-citanya jadi apa? Gue ada dua. Lo apa? Pertama dokter dan yang kedua adalah Putri Indonesia. Tapi oke. karena gue Putri Indonesia nggak akan bisa selamanya nggak akan bisa karena gue pendek kan. Heeh. Terus gue jelek. Abis itu No shit. no shit. dulu belum dipahat, belum dipoles. Dulu Sekarang mendingan. mendingan. Terus jadinya kayaknya itu gue kubur. Terus kenapa gue pengen jadi dokter karena dulu tuh gue pinter Mar. Waktu gue SD SMP tuh gue ranking 2 besar always. For real? For real man. real, Abis man. itu gue ke SMA. Di situ lo gue pertama kali mengenal laki-laki. Yang wild and free. Wild and Lu baru kenal free. laki-laki di SMA? SMA. Ya kan fokus belajar mulu dia. Iya SMA. Pas SMP tuh bahkan gue pernah menjadi asisten guru matematik. Gila. Terus gue pernah jadi kandidat OSN dari sekolah gue. Terus gue Anjir. 20 besar ujian nasional terbaik. Anjay. Senasional. Enggak senasional enggak. Sejantung lah. Sejantung. Sejantung lah. Oke. Ada lah nama gue di sekolah Ada SMP lah, Negeri 102 Jakarta Timur tuh ada nama gue. Respect 20 besar UN terbaik. Respect. Gitu. Nice. ya. Marco apa Mar? Pengen jadi penyu gue. Yang bener. Masa lu ngambang? Enggak kayak Berenang cepet. Kok tuh penyu gak bisa berenang cepet itu kocak. Finding Nemo. Dia ngikutin arus, makanya dia diving. Whatever. yang benar yang Power benar. Ranger. Kenapa? Karena gue pengen jadi Ranger merah. Kenapa? Kalau enggak yang putih, yang tiba-tiba datang mulu.
Iya gak sih? Gak diundang. Pas lagi berantem, aku datang deh. Kalau nggak penting nggak usah datang. Iya, kalau nggak sengit nggak bakal datang Iya, dia. Nggak sengit bah Nggak bahasanya. sengit. Iya. Gue pengennya pokoknya jadi hero yang datang tiba-tiba. Tapi Oke. coba deh cita-cita yang pakai akal sehat tuh bisa tercapai. Atlet basket. Nah, itu dia, ini itu menarik, dia, ini itu dia, menarik. menarik. Cerita Menarik, Marco menarik, Randi menarik. sebagai mantan atlet. Tapi kan itu lu udah menarik. one step closer loh Mar. Iya gak sih? Jadi ceritain. Jadi gini. Awalnya. Awal. Awalnya lu tuh gimana sampai ikutan basket? Iya. Terus waktu itu kan lu Mbak ini bisa Panjang, temennya Mbak. suruh cerita dulu gak Mbak? Ini pertanyaan bukan bikin Oh iya, makalah. terus. Jadi awalnya gue suka banget basket ya. Iya. Kecintaan gue di basket itu dimulai karena ada Derrick Rose. Dari Siapa tuh, siapa tuh? Itu Gua kan nggak tahu. pemainnya Chicago Bulls. Chicago. Chicago Bulls. Chicago. Iya. Yang Chicago Bulls. Itu Chicago Bulls mirip sama PDIP ya? Iya banteng si banteng. Iya. Mak lu tuh. Jangan disebut. Dia anak DPR. Putri anak DPR, anak orang kaya, anak orang kaya. Hati-hati lu bikin apa tuh lu. Ya Allah ya udah. Pokoknya intinya gue suka banget basket. Di SMA itu gue basket mulu ansos. Makanya gue Tolol. late bloom. Oh iya. Kenal ceweknya tuh belakangan karena gue fokus banget di basket. Oh iya, same berarti. Iya. Sama kayak gue juga. Terus gue izin ke ayah ibu untuk ikut klub Indonesia Muda Merah Putih gitu. For your information, dulu waktu aku SMP, bukan Indonesia Muda tapi Satria. Satria Muda. Gue juga dulu anak basket. Cheers. We are Seperti yang kau ballers. minta. You can play with my ball. Lanjutin Mar. Dribble. lanjutin. Dribble, gue yang dribble. Terus habis itu dibolehin tuh Indonesia Muda, Satria Muda, Anjay, Satria Muda. Gue ikut klub dulu. I know all of them. Keren. Terus habis itu gue bilang ke ayah abis ini mau coba masuk ke sekolah atlet di Ragunan. Oh, Itu sekolah-sekolah PSKD. Iya. PSKD Bulu tuh tangkis juga ada di atlet situ ya? kan? PSKD itu sekolah atlet. Sekolah atlet Ragunan. Di Ragunan. Terus kata ayah gue tuh tiba-tiba duduk Semangat. kayak Andy. Duduk kayak Candy gimana? Kita datang, Marco Randi. Kamu tuh anjing. Enggak, ayah gue tuh kasih tahu kalau atlet itu nggak ada masa depannya di Indonesia. Di Indonesia. Yang lain. Tapi kan sekarang ada dikasih Rolex. Sedikit. Rolex ya, tapi kan Rolex, nggak tahu duit sedikit. siapa. Habis itu kan 6-0. Iya makanya Astagfirullahaladzim. Kata gue saya nggak usah dikasih Astagfirullahaladzim. Rolex. Aku tetap Indonesia Jaya. timnas Indonesia Iya. Jaya. Maaf. Pokoknya pada waktu itu ayah tuh cerita kalau Indonesia itu ketika lu bagus baru diapresiasi. Iya. Tapi kalau nggak bagus dan Kalau masih udah merangkak. tua gitu, nggak bakal ada kesenjangannya. Kesejahteraannya tuh nggak dilihat gitu. Oke. Terus jangan sekolah di Ragunan gitu. Iya. Terus Iya dong kalau sekolah di Ragunan sama binatang. iya, Iya. nanti kasih pisang semua. Anjing. Terus seru nih. Akhirnya gue nangis tuh malam itu. Oh iya. Gue bilang ke ibu, ayah tuh nggak mau support mimpi gue. Oh iya. Oke. Sedih banget pokoknya karena gue setiap hari basket gitu. Tiba-tiba ada kompetisi pertandingan Antar? Popmi dulu. Oh, belum ya, DBL, Popmi Cup. belum DBL. Popmi Cup. Oh belum Pop Me. zaman gue itu. Iya. Kalau di Cibubur biasanya mainnya di Hall Popki. Kayaknya iya ya. Iya. Kalau di BSD di mana Mar? Di BSD enggak ada di BSD di Bulungan. bukan Bulungan. Bulungan betul. kan? Jakarta. Iya. Oke. Terus Di situ tuh gue baru ngeliat ternyata di atas langit masih ada langit, Bos. kenapa? Apa yang Apa tuh, Anda sadari? Ternyata kita tuh cuma mimpi doang sebagai anak kampung ya. Hah, kenapa? What happened? Gila, ada anak SMA Heeh. tingginya tuh 190. Lo dulu Tipe tingginya gua berapa? Lo dulu tingginya berapa? Gue masih 180. Dia kan berhenti di SMA dia Oh, berhenti. iya. Berarti dia SMA serius? Gue berhenti malah di SD. 180 langsung. Tapi maksudnya kayak ternyata tuh gue masih kurang latihan gitu, Oke. masih kurang olahraga. Ya. Mungkin juga karena mimpi gue dihancurkan oleh orang tua. Oke. Gitu. Tapi abis itu gue cedera juga. Lutut gue tuh lagi lay up, lutut ketemu lutut. Terus gue gak bisa nekuk. Ah demi apa? Apa nama istilahnya apa tuh yang di lutut itu? SJLS. SJW. Ada apa sih namanya? ACL. Bukan. ACL. Biasa tuh penyakit. ACL itu di bagian belakang. Oh, depannya itu penyakit atlet Tali, juga iya, tuh. putus. Oh, Kalau iya, ini iya. tuh nggak tahu kenapa jadi nonjol nih. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Ini nih. Ini lu kan lurus nih. Iya. Ini gue nonjol lebih nonjol. Oh iya, ih cacat. Berarti lo bisa
fisioterapi setahun. Gak boleh gitu, Masya Allah. Anjing. Maaf. Fisioterapi setahun. Bulan ke-6 fisioterapinya meninggal. Hah? Beneran gak sih, Mar? Jangan ketawa. Turut berduka cita. Tapi kan itu Berduka udah cita, puluhan tahun yang lalu. Iya. Semoga Tapi maksudnya kan gue jadi bingung ya. Gue lanjutin di mana? Iya. Itu langganan atlet soalnya di TVRI. Kenapa meninggalnya, Mar? Abis fisioterapi. Hah? Lu mau ketawa kan? Ketawa aja, ketawa. Jangan, kita nggak boleh, kita udah mau di cancel 3 kali semenjak Maaf. awal ini nih. Maaf Maaf ya teman-teman ya. Jadinya gue pindah ke tempat lain, cuma nggak bagus gitu loh. Oke. Karena kan si fisioterapi atlet ini dia ngerti cara penanganannya. Nah, fisioterapi biasa umum itu yang ya udah cuma dianget-angetin doang. Oke, perlu diketahui kalau fisioterapi sekarang itu udah banyak banget bentuk dan jenisnya ya Manis. Kalau dulu tuh bener kita harus nyari sendiri dan dulu tuh Google tuh belum ini sekarang. Jadi harus mulut antar mulut dulu deh. Atlet ketemu atlet kayak lu fisioterapi di mana? Emang di sekolah lu nggak ada kayak khusus buat fisioterapi? Nggak ada. Jadi Buset, sekolah ada khusus fisioterapi. di klub gua. Iya kan di klub lu harusnya ada kan? Di klub gue tuh dikasih taunya yang ke TVRI itu karena semua atlet tuh ke sana gitu. Terus pas gua visit ke 6 bulan itu kayak halo Bu, mau fisioterapi lagi sama Pak ini, gue lupa namanya. Kamu nggak tahu? Iya. Udah meninggal. Nggak ada yang boleh ketawa. Emang nggak ketawa. Cuma kayak Hah, tapi itu banget sih. Terus saya gimana? Gue udah bilang ke dia saya bakal datang tiap minggu setahun. Selama setahun karena lutut gua kan. Oh iya datang aja saya siap di sini nih gitu. Oke. Pas datang, terus saya gimana Bu? Iya udah nggak ada fisioterapi lagi. Jadi fisioterapi setutup itu? Iya, karena lagi berduka mungkin ya, jadi tutup. Terus kayak ada rekomendasi nggak? Aduh saya kurang tahu. Terus gue langsung nyari lagi, ada nggak fisioterapi? Ada di Bintaro waktu itu dekat stan. Iya. Cuma makanya yang gue bilang itu fisioterapi umum. Terus kayak emang kurang mungkin ayah tuh kasih tahu kalau emang nggak ada masa depan karena kan fisioterapi juga kalau bukan atlet kita bayar sendiri. Iya. Nggak ada yang nanganin. Baru bisa Kalau atlet mah dikasih fasilitasi. Iya. Udah deh. Jadi podcast. Jadi YouTuber. Tapi bagus loh. Kok seruput tendang? Kan Sarah Marco angkat. Yes. Angkat pantat. Hilang tempat. Selamat datang di Sarah Marco angkat. Gak apa-apa Mar. Kalau misalnya lu sekarang nggak jadi. Ulang. Boleh izin ulang ya teman-teman ya? Ulang. Kalau misalnya sekarang lo jadi kalau gue jadi atlet. Kalau lu jadi atlet. Gue gak bakal temenan sama lu pada. Gue Makanya. Halo Sarah, halo Sumpah. Tapi menurut gue kalau lu jadi atlet, lu gak sekikuk sekarang. Iya sih. Kayaknya lu gak sekikuk sekarang. Pengen gue sekali-sekali diwawancarain gitu ya. Gimana tadi pertanyaannya? Ya effort kerja sama tim ya. Lu tau gak kenapa itu lu cedera di lutut? Karena Tuhan tahu akal busuk lu anjing. Gue pengen banget tempat pesona anjing. Lu pengen banget kan di sidelines gitu. Terus lu kayak gimana hari ini gamenya? Iya. Jawaban lu gimana? Ya ini effort tim ya, bukan cuma gua doang. Gua MVP ceritanya. Ini effort kerja sama tim, kita juga sama-sama latihan, kita semangat saling support ya. Thank you banget ya yang udah nonton. Itu emang fans gua. Itu emang tujuan Tuhan supaya lu nggak jumawa. Iya. Jadi ya ngomongin tadi kan akhirnya kan kita punya cita-cita yang tinggi banget, terus tiba-tiba kita kayak nyadar nggak mungkin deh. Iya. Itu ada studinya teman-teman. Kenapa tuh? Studinya apa tuh? Yang study gue bingung kenapa NASA ya, tapi ini gue dapat NASA. Dari NASA ya? Dari NASA ya. Jadi mempelajari Merkurius ya. Iya betul. Karena 98% of a 5-year-old. Jadi waktu kita umur 5 tahun itu kita menganggap diri kita sendiri sebagai creative geniuses. Oh, kita pede. Kita pede banget by the age of 15. 15. The number drop dari 98% jadi cuma 12%. What the Jauh banget. Iya, nah kenapa? Katanya alasannya itu traditional schooling and social norms suppress risk taking. Itu mungkin kayak bokap lo suppress risk taking. Jadi dia gak mau lo ngambil resiko terlalu besar. Imagination and self belief. Begitu. Jadi sebenarnya the society has taught us to diminish ourselves in such an early age. Gue bukan belajar sih, gue punya bos di Maple. Itu beliau adalah orang yang sangat pintar dan dia kebetulan bisa mempunyai anugerah dari Tuhan itu membaca numerologi. Numerologi. Basically
dia bisa membaca sifat dan nasib orang. Dia Cina. Cenayang. Kayak gitu lah. She's a healer. Numerologi tuh bisa dia kayak feng shui gitu, feng shui. Iya kayak gitu, tapi dia berdasarkan tanggal lahir, jam lahir, kayak gitu-gitu. Damn. Kan. Nah jadi secara general bumi dunia ini teh kompetisinya banyak banget. Kompetisinya berat untuk menjadi entah leader, entah presiden, entah orang-orang besar lah, orang-orang itu. Nah tentu saja untuk mengalahkan kompetisi-kompetisi tersebut ada ini loh. ChatGPT. Bukan goblok. Ada yang namanya seleksi alam. Oh oke. Ada yang namanya yang Putri bilang tadi kayak masukan-masukan dari orang terdekat yang bikin kita tuh jadi drop padahal sebenarnya kita tuh bisa. Nah ternyata itu memang sudah semestinya begitu. Ngerti gak? Jadi memang sudah semestinya kita itu kalau pengen menggapai cita-cita ya memang harus berdarah-darah. Dan it's why gak semua orang mendapatkan cita-citanya. Karena cita-cita itu gak ada yang gampang. Betul. Gitu, lu mau nekat. Lu mau dikatain norak sama satu bumi ini, sok. Kampungan alay. Lu semua. Tapi by the end of the day ketika lu mendapatkan mimpi itu, orang-orang yang ngatain lu norak, orang-orang yang bilang lu ini cringe banget, ngapain sih kayak gitu-gitu. Pasti terus tiba-tiba nempel ya. Iya, ngapain sih Marco padel-padel gitu. Nanti kalau Marco udah six pack, udah jadi atlet lagi, diwawancarain. Mungkin orang yang ngatain Marco dulu padel terus-terusan itu bilang, "Jir, kenapa dia bisa gitu ya?" Kok nongkrong. Gitu. Tapi gue jadi inget, gue pernah baca di Twitter ada orang yang nge-tweet, X ya? Di X ada orang yang nge-tweet. Kok lu ngegaruk jenggot bunyi sih Mar? Ya ASMR dah tuh anjir. Iya. Gue aja nggak anjing nih. Bunyinya emang kenceng banget. Iya rusuk gitu. Terus. Di Twitter tuh ada yang pernah bilang, ada yang pernah nge-tweet gitu, katanya the world will take so much before it finally gives. Ya. Apa itu? Jadi semesta ini akan, kita kan hidup di tengah-tengah semesta nih. Semesta akan menguras benar-benar kita sebelum akhirnya semesta, oh you deserve to be in this kind of position. Mestakung kalau kata ibu. Mestakung itu apa sih? Semesta alam mendukung. Semesta alam mendukung. Nah itu ternyata kalau misalnya lu tuh lu tuh into banget dengan I don't know your dream atau cita-cita, lu tuh ternyata bisa mengontrol. Ini gue mendengar dari banyak orang aja ya, banyak source mengontrol apa yang akan semesta ngasih lo. Contoh misalnya, ini paling sering terjadi di sekitar kita termasuk gue. Contoh misalnya, gue mah nasibnya gini-gini aja. Gue mah jelek, gue mah gendut. Nah nanti beneran, nanti secara nggak sadar lu tuh akan menyeting otak lu kalau lu tuh nggak pantas untuk berada di suatu posisi karena lu jelek misalnya. You believe that you are ugly, ya udah lu jadi jelek selamanya. Nggak apa-apa kok Put. Hah? Terus? Tuh nih, ini adalah orang-orang yang membuat gue jadi self-hater gue sendiri adalah Marco Randy. Mana tolol. Kayak gitu misalnya. Jadi mungkin bisa dimulai dengan positif mulailah untuk ngebentuk. Ya mungkin kadang kalau misalnya kita ngelihat nih apa yang lewat di TikTok apa Twitter, mulailah untuk bilang afirmasi positif tiap hari. Kadang bullshit ya omong kosong. Kata gue bawel karena kita lupa. Iya kadang tuh kayak apaan sih lu so asik banget, masa kita ngomong depan kaca aku cantik, aku baik. Tapi maksudnya itu harus sih. Tapi self reminder buat kita juga. Iya, maksudnya nggak se ekstrim aku cantik aku baik. Maksudnya bisa di adjust sendiri-sendiri lah. Misalnya Marco misalnya apa? Itu, aku What is your good affirmation for today? I'm a winner, I'm a fighter. Kita masuk ke the quiet violence of self-doubt. Ya. Indo aja sih Put anjing. Nanti gue jelasin. Iya. Kalau misalnya suara di kepala lo itu adalah seorang manusia, apakah lo akan berteman sama mereka? Enggak lah, gila lo. Dan kalau jawabannya enggak, why are you so mean to yourself? Karena emang aku tuh datang dari keluarga yang tidak rajin untuk memberikan afirmasi positif. Kemudian waktu aku umur-umur rentan, umur puber 14, 15, 16, 17 itu aku kena bully. Ya kan? Kemudian ada yang namanya patah hati sia-sia. Pokoknya gitu deh, banyak banget
hal yang terjadi sampai akhirnya terbentuklah satu karakter jahat ini di otakku. Tapi sekarang karakter jahatnya itu sudah ada karakter baru yang nemenin dia. Jadi di dalam otakku tuh udah ada 2. Oke, Udah apa ada tuh? 2 karakter. Yang satu emang kayak tai. Kadang-kadang biasanya itu terjadi ketika gue lagi down, lagi capek. Itu karakter jahatnya tuh nongol tuh. Capek doang gini doang. Ntar kalau gendut lagi gimana? Lu mau besok iya. gimana? Mau capek sekarang. Ntar kalau misalnya ini gimana? Si jahat sama si baik Si ya. jahat sama si baik. Nah, dulu tuh si jahat tuh cuma sendiri. Sekarang si baik tuh udah ada. Meskipun umurnya lebih senior yang si jahat ya. Iya, Iya, betul. Tapi si iya, baiknya iya. sudah mulai udah atuh, orang namanya capek juga nggak apa-apa gitu. Kayak orang gila anjing ya. Iya. Tapi hari-hari emang Tapi begitu. iya sih. Mana juga gitu gak? Kayaknya semuanya gitu dah. Lu gitu nggak? Lu Gua juga punya gitu. dulu tapi sempat ada yang jahat semua. Jahat semua atau sekarang udah ada yang Jahat baik? tuh lebih kuat dulu. Oh, si oke, baik oke. dibungkam. Iya. Si baik Misalnya ngomong, "Diem si lu." baik tuh begeng. Iya. Oke. Apa sih? Kurus. Kurus. Ya, si Yang jahat. jahatnya tuh udah kayak bapak-bapak gym tuh. Oh, iya. Umur 45 tapi masih nge-gym. Bapak Brimob ya. Iya. Bapak Brimob. Yang berapa petis om? 12. Nah, ini sih yang cungkilnya kayak boleh join nggak om? Gitu. Nggak boleh, kan awalnya nggak boleh. Makanya lebih kuat dulu gitu. Si jahat. Apa biasanya yang dikatakan oleh si jahat sama lo, dan pertanyaan follow up-nya adalah biasanya si jahat nongol di jam berapa? Iya, coba. Dulu. Ya. Ini honest review ya. Iya. Dulu tuh gue suicidal. Iya. Iya. Jadi Tenang aja, gak usah anxious. Iya. Gak usah gerak-gerak. Sorry. Ini safe zone. Sorry, Ini safe sorry. zone. Ini safe zone. Setiap bengong malam-malam itu pasti kayak Coli ah. mati aja. Oh mati. Malam-malam. Malam-malam coli kan? Coli dulu. Baru mati. Maksudnya kepuasan terakhir gak sih? Kepuasan terakhir. Tapi biasanya bukannya abis coli lu males ya? Kayak Itu Untungnya. Oh, Karena habis coli kan bahagia. Ada Langsung hormon kayak anjing capek banget. anjir, capek banget dah tidur kali besok kali ya. Iya, besok aja deh besok. Iya, terus. Tapi dulu selalu pengen banget mati gitu. Umur berapa ini mulai ada si jahat? Ini the final boss of the jahat. Iya. Itu umur ketika kayaknya waktu gua dihujat deh Oh. sama banyak hal. Gitu. Oke. Itu berarti umur 1 tahun ya? Baru lahir Kok cadel? kan dia bisa ngomong juga. Suwe. Suwe bahasa bapak-bapak warung banget tadi Iya. suwe. Lu dari tadi bahasa lu begeng, suwe. Suwe. Ketahuan Lu gaul sama siapa sih? Tahun banget Tangsel tangsolnya banget. anjing. Anjir. Pertanyaan dari saya nih Pak. Iya, Bu. Ketika Bapak itu ada nongol si jahat nih. Iya. Misal, ayo Marco mati aja. Marco lu jelek, lu gendut, Iya, lu iya. banyak banget kesalahannya. Lu nggak guna. Lu nggak guna, kesalahannya udah fatal. Iya, Semua iya, orang iya, benci iya. sama lo nggak pantas hidup lagi. Biasanya tuh nongol di jam berapa? Yang peak-peaknya ya, peak hours. Jam 2 sampai jam 4. Pagi. Pagi. Nah, itu Gitu. final boss tuh, kacau Final boss. parah. Final boss banget. Wah itu final boss. Apa triggernya sih kalau boleh tahu? Nggak tahu, gue lagi bengong aja. Misalnya lagi nonton YouTube nih, Heeh. ya makanan yang di Jepang gitu. Iya. 1 jam makanan Jepang. Iya. Tiba-tiba kayak, Misal orang lagi ngunyah teriyaki gitu. Iya. Tiba-tiba lu kayak, gue pengen mati dah. emang ya? Tapi emang gitu kan. Suicidal thoughts tuh bukan suicidal thoughts sih. Di death ideation dulu, di idea of death itu kayak mulai membuat lo ngerasa nyaman ketika lo mati. Nah, abis itu selesai biasanya suicidal thoughts. Suicidal Iya. thoughts itu mikir gimana caranya gue mati. Sumpah sampai Gitu. googling gue. Sumpah. Gitu itu kedua, baru yang ketiga Cara cepat. attempt. Oh. Iya. Udah gue masih tahap kedua. Tapi Tahap untuk kedua. Marco tahap kedua soalnya mau ketiga dicoli dulu. Gue gak selalu coli ya. Biasa apa? Kalau nggak apa? Biasanya apa? Selain Yang coli. menenangkan, yang menenangkan. Menenangkan. Makan. Oh, make Iya. sense. Makanya gue biasanya jam 2 jam 3 itu beli makanan. Oh, iya. Kita tepuk tangan karena dia sudah mengubah Ya, you itu. survive. Yeay. You survive. You survive. Manis juga kalau misalnya di sini lagi udah di sini nih. Jangan. Jangan nonton kita aja. Dulu kalau lu mungkin bisa. Iya. Sebenarnya hidup itu indah banget. Iya. ternyata. Parah. Iya. Parah. Iya. Parah. Emang iya. Untung lu masih hidup, kalau enggak lu enggak ketemu Padel, men. Ah, Benar. Betul. Benar. Betul. Benar. Iya, Kalau nggak untungnya- lu nggak ketemu Padel. untung gue masih hidup. Kalau enggak gue gak ganti mobil.
Terima kasih ke Iya Ibu nggak? Upi. Betul. Jadi kalau ada yang kalian mikir kayak mati aja, jangan dulu. Jangan dulu. Karena ada sesuatu Iya, nantinya. tunggu sebulan lagi. Nanti kalau Sebulan. udah sebulan mikir lagi. Mikir lagi. Kayaknya sebulan lagi deh. Iya, gitu-gitu atau terus, enggak, gitu atau terus. enggak gini loh, kalau misalnya lo bertanya, misalnya ada yang nanya, Kak, coba berikan aku satu alasan supaya aku nggak mati. Alasan itu cuma satu, nggak ada lagi yang bisa kamu lakukan ketika kamu udah mati. Iya. Udah nggak bisa diubah, ya udah mati aja. Nggak bisa gibah, nggak bisa makan enak. Iya, kayak Betul. gitu. Iya gitu. Keluarga lu juga kasihan. Nggak bisa kayak gitu tuh. Tapi yang paling penting menurut gue adalah lo nggak punya chance buat punya interest baru. Karena waktu lo punya Iya, interest baru, setuju. lo Iya. tuh bakal ngerasa kayak, oh ini gue punya dunia baru yang harus gue explore. Ya. Setuju banget. Another goal. Another goal. Jadi kalau nggak bisa sebulan, besok lah. Besok pikirin lagi. Besok bikin lagi. Besok Besok lusa gitu ya terus. Iya. Gitu terus. Oke. Nanti seminggu Oke, sebulan. Ada Santai fun aja. fact, ada Fun fun fact. Fun fact lagi. Jadi ternyata ya inner critic kita yang tadi kata-kata buruk di jam 24 final boss itu, Iya. itu tuh taktiknya sama orang yang ngelakuin emotional abuse ke kita. Oke. Jadi kita tuh udah, kalau misalnya lu ngelakuin itu ke diri lu sendiri, Bisa jadi kita ya. tuh udah Oh, iya. ngelakuin emotional abuse ke diri kita sendiri. Oh tentu, memang itu. Jadi dari Very Well Mind katanya, repeated negative self-talk activates the same stress pathways in the brain as verbal abuse from another person. Yes. Agree. 1 + 1 = 3. 2 + 2 is 5. Nah, It's an honor. anjing. Kagak ngerti gue Jadi anjing. intinya tuh kayak kita nggak, otak kita itu nggak bisa ngebedain eksternal sama internal criticism. Jadi kritik yang dikasih sama diri kita itu bagi otak kita adalah emotional abuse juga. Oh ya, that's true. Makanya sosok si karakter baik itu kamu harus kasih makan terus menerus, Betul. manis, supaya dia tuh bisa melawan si buruknya. si buruknya gitu. Harus kamu latih terus, latihnya dengan apa? Mulai kayak misalnya gini, gue sama Marco mungkin punya background yang agak sedikit mirip karena kita we grew as a very quiet kid. Betul. Dan self esteemnya rendah banget. Nah, kalau orang ngelatih si karakter baiknya itu dimulai dengan tidak boleh ngomong, misalnya hari ini lo pasti akan ketemu macet, lo akan telat di jalan, lo akan diginiin, lo akan diginiin, lo akan jelek, hari lo akan jelek, pokoknya lo jelek. Nggak usah. Kalau kamu belum bisa dan belum mampu untuk ngasih afirmasi baik, coba afirmasi netral. At least I've tried my best gitu. Afirmasi netral gimana? Netral ya seenggaknya gue udah datang deh Oh. gitu. Seenggaknya gue udah iya, pilates iya. deh hari ini meskipun biru-biru nih. Gitu misalnya gitu. Terus nanti di build up gitu cenah. Nanti di build up makin lama makin lu terbiasa karena basically lu tuh membiarkan si karakter jahat itu mengambil alih pikiran lu karena lu ngasih dia kesempatan terus-menerus. Pokoknya besok-besok kalau si karakter jahat itu nongol, tonjok. Gue kadang sering visual. Iya, diam anjing, diam. Iya sih. Tapi sebagai itu gue juga sering banget kalau Ya di kan? mobil nih. Di sering Diam, itu diam, kalau di diam mobil. gitu. Iya, Kalau iya. gue paling sering di mobil terus habis itu ada kayak negative thoughts, gue bakal kayak "Shh." Iya gitu. Gue juga kalau di mobil nih, misalnya ada orang mau nyelip, enggak bakal gue kasih. Itu sih jahat sebenarnya. Oh iya. Iya kan? Iya. Sumpah. Enggak bakal gue kasih, enak aja lu gue ngantri. Iya benar keren. Sumpah, iya, keren. Tapi kalau sebaiknya, ya udah sih cuma satu Ya udah sih, mobil. lu Iya, mau iya, buru-buru iya, banget iya, iya, kemana iya. sih emangnya Iya. gitu. Kalau gue nyetir sama Marco adalah si baik gue. Karena gue adalah orang paling jahat saat nyetir. Apa-apa di klakson apa. Buset. Jadi si baik Marco tuh keluar pas nyetir sama gue. Iya. Oke, pertanyaan untuk Marco Randi, kapan si baik itu tiba-tiba bertumbuh? Ketika gue udah nerima diri gue sih. Dulu kan gue sering banget dibully ini. Dari kelas 4 SD juga gue udah dibully cadel tuh. Rambut gue dulu belah tengah, keriting belah tengah. Siapa Bayangin. suruh? Siapa Udah kritik suruh yang belakang. nge-styling siapa? Zaman dulu belah tengah semua. Ya Emang lo iya? ikutan. Emang iya? Orang Ambon mana bisa belah tengah. Emang zaman dulu tren Dia belah tengah. Dulu belah Beltang, tengah semua. namanya Anjas beltang. Mara. Iya, beltang. Gitu belah tengah semua. Lu lagian contoh Anjas Mara, muka lu kan gak kayak Anjas Orang Mara. liatnya high. Hah? High Magazine. High Magazine. Magazine. Ya kan Magazine. muka lu juga gak kayak yang ada di High. Ini Putri ini kayak lagi jadi karakter Si jahat jahat waktu nih. dia umur 10 tahun. Iya. Anjing lu. Jadi kan dia kan dulu tuh kan nggak punya sosok yang ngasih tahu
Mane nggak usah di belah Iya. tengah gitu, nggak apa-apa. Kalau rambut keriting tuh nggak apa-apa. Kan kita juga waktu itu lagi mencari jati Jati diri. Oh, iya. Gitu. Nyoba Boleh, nyoba boleh. banyak hal gitu. Terus Terus habis dibully. Abis dibully kelas 4, gue sampai pindah sekolah karena Karena dibully. sama gurunya juga dibully. Oh demi apa? Iya. Gak boleh ketawa, Sarah lu gak boleh senyum. Sarah lu gak boleh senyum. Oh lu jadi Tapi aku senyum juga aja. aku juga punya cerita personal tentang guru waktu aku Oke. SMA. Terus pokoknya sampai SMA juga dibully. Masa gue dibilang ya, masa basket gendut? tapi kan lu nggak pernah sebesar itu Coach badannya. gue sampai bilang, King Kong. Hah? Ribbon King Kong. Soalnya gue emang ribbon. Jadi itu menurut gue jadi hal biasa buat gue. Sebenarnya Iya, itu oke, menyakitkan. pembiasaan. Itu ngasih makan si karakter Si jahat. karakter Si jahat tuh langsung Jahat. kenyang banget tuh. Terus waktu gue putus, gue yang disalahin mulu. Itu jadi kebil. Terus baru yang second attempt jadinya. Oh, Yang cara untuk cara untuk menyenangkan hati si jahat. Iya. Oke. Tapi abis Gitu. itu akhirnya kayaknya nggak semua berpusat salahnya di gua deh, gitu. Oh itu baru karakter baik tuh Iya. sambil nangis. Oh iya sambil nangis. Bukan salah gua. Karakter baik itu muncul ketika gua mau mencoba udahan, Attempt. tiba-tiba ibu telepon. Oh itu karakter baik itu. Iya. Itu gue bisa ngebayangin lagi karakter baik di waktu kayak Marco tuh sambil nangis gitu. Tapi yang geret ibu, udah sini cepetan kita ngomong bareng-bareng, ngomong sama si jahat dia mau gitu. Terus bentuknya Gua kayak udah langsung bilang strik. tuh, udah gua bilang Tuhan, Ngantuk. sampai ketemu lagi. Bentar lagi gua. Seakan-akan dia mati langsung ketemu Tuhan. Lu ngaca, Ya dosa kan lu nggak udah banyak. tahu. Nah itu contoh si jahat kedua. Iya nih, anjing lo. Contoh si jahat kedua. Sorry. Ini nih si jahat gue tuh Tahu. lagi ambil. Sorry. Kalau lu apa Sar? Kalau gue si baiknya nongol ya. Si baiknya nongol itu kapan ya? Si baik nongol itu kayaknya baru deh. Baru? Iya si baiknya nongol itu baru setelah after COVID itu gue mempunyai lifestyle yang sangat buruk kan. Entah mabuk atau apa segala macam lalu Pakai Pakai baju. pakai baju Iya. kayak gitu-gitu sampai pada YTTA. akhirnya sampai ini Beb sampai di suatu malam satu geng ini satu circle gue ada yang ngajakin gue untuk ke salah satu klub gitu kan. Zodiac. Bukan. Belum Zodiac ada, belum Say. ada. Zodiac belum Belum ada, ada. Say. Ini udah Terus, lama. terus. Terus gue nyampe di sana mabok, nokip. Kacau. Tokip, no minum. Oke. Nokip boy, nokip Iya, iya. gitu. Udah mabok, tiba-tiba gue ditinggal sendiri sama teman-teman gue. Pokoknya intinya gue pertama kalinya gue nangis di tangga klub itu sendiri. Gue ngerasa kayak Karena lu ditinggal. karena gue ditinggal dan gue ngerasa kayak hina banget. Gue udah mabok sendirian di sini, gue nggak ada temen siapa-siapa. Terus gue dalam keadaan nangis gitu, anjrit. Ya udah akhirnya gue pulang. Damn. Abis itu karakter baiknya tuh udah mulai tuh kan aku bilang juga apa. Kamu kan dulu waktu kecil nggak pernah mau minum minuman alkohol. Ingat nggak waktu pertama kali nyoba bir kamu muntah karena kamu nggak suka rasanya. Kenapa sekarang kamu minum alkohol itu seakan-akan itu kayak makan siang tiap hari. Sini sama aku aja. Ayo kita duduk. Baru situ gue mulai lari nge-gym. Tapi ada fase di mana gym lari itu sebagai distraksi supaya gue nggak ketemu alkohol. Oh iya. Jadi karakter jahatnya itu mulai memanipulasi si karakter baik. Jadinya si karakter baik agak kalah tuh di situ. Guenya jadi ke pressure. Setiap gue nggak nge-gym gue gelisah. Gue ngerasa ada yang hari ini kenapa gue nggak nge-gym sih? Dasar gendut loh, dasar jelek ini. Mau emang jadi alkoholik lagi? Hah? Gitu teman-teman. Pertanyaan. Kenapa sih akhirnya dari cerita kalian berdua kita tuh lebih familiar with shame daripada kita nge-encourage diri kita masing-masing? Coba dari Marco. Kenapa akhirnya lu akhirnya kita lebih anjing. Akhirnya Karakter jahat. Karakter jahat. Gak boleh. Akhirnya kita lebih familiar sama kita ngata-ngatain diri kita buat memicu motivasi daripada kita sebenarnya self encourage diri kita gitu. Karena mungkin nggak ada Mentor. bukan nggak ada yang benar-benar kasih tahu kita untuk kayak What should we do?
lu keren banget gitu. Biasanya kalau kita nongkrong pasti kan kayak kita ngehujat orang lain, kita ngebully orang lain gitu. Nah itu menjadikan kayak kita kayak oh ya udah gue juga ngebully, pasti banyak orang juga yang ngebully gue dan itu nggak apa-apa. Iya, gitu. iya. Tapi nggak ada orang yang kayak itu outfit cowok itu keren banget tuh. Coba tiru kali ya. Nah itu kan nggak ada nilai positifnya yang nggak pernah. Beberapa kali ada tapi nggak sering gitu diucapin. Jadi Nggak lazim. Iya kayak misalnya gue main pedal, nice banget lu tadi. Itu kan langsung kayak, ternyata gue nice juga ya. Gini ya rasanya ya. Gue bisa main juga ya. Gitu. Iya. Gue di accept juga gitu loh. Iya. Tapi kadang kala seringnya kayak, lu salah tadi mukulnya. Aduh tadi bolanya tuh miss. Konotasi negatif dulu sebelum yang positif. Jadinya kayak, kalau hal positif kayak, masa sih? Nggak yakin sendiri gitu loh, nggak percaya gitu. Oh jadi ngebentuk ketika kita diberi pujian tuh. Sampai sekarang gue kayak gitu kalau Gue juga. Apa sih nama sindromnya? Ketika kita tuh nggak percaya kalau kita tuh sehebat itu. Apa? Ada sindromnya kok gue lupa sih. Star syndrome. Bukan ada. Itu mah lu. Sindromnya ini sama kayak nama mainan pas zaman COVID yang Gangsing. bukan yang ini siapa? Lu harus nebak siapa yang jadi penjahatnya. Robin Invisible. Bukan, lu pasti main. Among Us. Among Us. Us itu siapa yang jadi Imposter. Imposter Imposter syndrome. syndrome. Ya Allah, tebak-tebakan ada 5 menit nyariin imposter Iya, doang. imposter syndrome itu adalah ketika kita merasa kita nggak pernah pantas berada di posisi kita yang sekarang ini yang sudah hebat. Karena kita terlalu terbiasa dengan kritik yang I believe that nggak semua kritik membangun ya, Beb. Iya, betul. Kadang iya, ada iya. kritik yang cuma ngasih makan ego sang kritikus. Gitu dan menjatuhkan kita. Nah kita tuh terbiasa dengan kritik-kritik yang tidak membangun, yang salah target. Instead of making us grow, bertumbuh, dengan kritik itu malah kita jadi kayak die. Betul. Kayak misalnya tiba-tiba kayak baju lu bagus deh hari ini. Hah masa iya sih? Apaan sih ya kali? Nah itu. ini sering banget nih. Itu. Sering banget. Karena kita aja sendiri nggak percaya. Iya. Gitu loh. Gimana caranya supaya karakter baik itu juga kita kasih makan? Mulai bilang terima kasih kalau ada orang yang puji. Betul. Makasih. Ya, meskipun geli ya, kadang gue juga jijik kok Iya. dibilang Iya sumpah. gitu. Geli gitu. Atau enggak puji balik. Kayak cewek kan semua cewek, ih kelulusan. Makasih sumpah. Iya. Padahal dalam hati kayak ngentot bohong nih, lu juga kelulusan. Tapi kan Ya ada boleh, nilai positifnya kan. boleh gitu ya. Boleh, Ya mulai boleh. muji hari Senin, kelar hari Jumat. Iya. Kayak lo rela Pulang yuk, yang pulang suka yuk. jadi apa? Kamu juga ngurus. Kamu juga udah anjing. Lo tau gak sih kalau cewek-cewek di komen misalnya lagi ngepost selfie nih, Iya. di komen Instagramnya, di komen selfie kayak cantik, makasih yang lebih, ntar dibalas Oh lagi, iya. kamu lebih Ya, banget. mungkin itu bisa Anjing. juga. Capek sih. Cuma ya Capek cukup dengan banget. terima kasih aja sih. Iya. Gitu. Tadi ada supporting artikel yang dibilang Sarah dari Dr. Christine Neff. Katanya self compassion builds motivation better than self criticism. Ya. That's Jadi karena right. kan selama ini apalagi orang tua Batak gue ya. Ya. Orang tua Batak gue tuh selalu tua Ambon? bilang Ambon. orang tua Batak dan Ambon. Orang tua Batak Manado. Batak Ambon. Manado, Itu selalu bilang kayak kamu tuh kalau dikritik tuh harus memotivasi kamu untuk menjadi lebih baik karena gue itu grow up in a tough love family. Same. Terus dan kayaknya kita semua kayak gitu deh. Ya. Terus abis itu ternyata kata si dokter Kristen Neff ini, people who practice self-compassion are more likely to take responsibility for mistakes and bounce back. Terus abis itu, sementara orang yang rely ke self-criticism alias kita, itu tend to spiral into shame and to avoid action. Makanya kenapa kita akhirnya banyak turn down opportunities, karena kita gak percaya diri sama diri Betul. sendiri. Itu masuk nggak pede. ke segmen 2. Segmen 2. Kenapa sih akhirnya orang-orang nganggap diri kalian semua diri mereka tuh humble karena mereka tuh kayak merendahkan diri mereka sendiri? Hah? Kenapa akhirnya merendahkan diri lo sendiri itu dianggap sebagai humble? Padahal kan humble tuh sebenarnya konsepnya nggak kayak gitu. Oke. Gak tahu gue. Karena merendahkan diri kan. Karena Ini apa, resiko siapa ya?
Oke, orang yang rendah diri itu ada resiko people pleaser. Ketika dia mempersilahkan dirinya untuk naik dikit aja, not even cocky ya, bukan sombong, dikit aja, dia tuh akan overthink. Kalau misalnya gue agak bangga dikit, gue bakal jadi bahan omongan nggak ya? Iya anjir gue itu. Iya. Emang kayak gitu ya? Iya. Jadi it's better for them to humble down yourself to the fucking earth, yang kayak enggak gue mah apa yang kayak gitu-gitu. Gak mau jadi spotlight. Nggak usah jadi spotlight, daripada menerima bahwa dirinya memang udah pantas di posisi itu. Makanya ada yang namanya imposter syndrome. Jadi orangnya pertama people pleasernya itu ada. Yang kedua ada insecurity yang belum dijamah gitu. Kadang kita tuh ngerasa semua hal yang kita jadi bahan insecure tiap jam 2 pagi tuh udah kita kenal semuanya. Misalnya Marco, aduh gue insecure banget nih sama apa ya? Nama badan gue. Sama badan gue misalnya gitu. The next Friday, Jumatnya mungkin dia menemukan hal yang baru yang bikin dia insecure lagi. Misalnya kayak aduh kenapa gue beruntusan mukanya. Kenapa gue beruntusan ya? Itu tuh berkali-kali gitu Nambah yang gitu ya. nambah akumulasi itulah yang membuat kita si karakter baiknya itu nggak punya kesempatan untuk ngomong sehingga kita tidak bisa bangga sedikit pun sama diri kita sendiri gitu. Karena itu akumulasi terus gitu. Belum ditimpain sama yang baiknya ya. Iya belum sempet si karakter baik ngomong, karakter jahat apaan sih lu anjing? Saya dulu gantian. Diem gitu. Kayak ibu-ibu di Indomaret ya. Iya gitu. Tapi sebenarnya kalau dari kata masing-masing ya, humble kan bahasa Indonesia rendah hati. Rendah hati. Sementara Pedes rendah soalnya. hati tuh Sambel anjing. Rendah hati tuh kan nggak sama-sama rendah diri ya. Iya. Betul. Kayaknya. Rendah hati itu the difference between rendah hati Kalau rendah diri itu 150 ke bawah. Oh iya, kalau lu berarti tinggi diri. Rendah tinggi. Rendah tinggi. Aku sepertinya bisa membedakan rendah hati dan rendah diri deh. Coba. Rendah hati itu masih mampu bilang enggak. Rendah hati enggak Say dengan no. sopan ya. Tapi kalau rendah diri, yes man, semuanya iya nggak apa-apa, iya aman aja bos, aman, oke siap, gua tunggu ya, iya nggak apa-apa. Itu kan kita semua kayak gitu. Bisa nggak Mar hari ini? Coba Aman aja, bos. jangan ngomong gitu terus. Baru dibilang tadi. Oh iya, jangan. nggak boleh. Nggak boleh. Yuk, bisa Kayaknya yuk. gue pernah kayak gitu deh. Gitu. Oke, kayaknya kita gue dulu pernah kayak gitu deh. Sulit Gitu. ya tapi ya. Iya Susah sulit. ya. Makanya pelan-pelan harus dimulai dengan tidak boleh ngomong. Kayaknya besok gue kayaknya selamanya deh gue. Kayaknya gue ini deh. Tapi menjadi nggak enakan. Itu karena menurut gue ada faktor backgroundnya. Apa gimana Pak? Karena menurut gue kayak misalnya gue pengen ada seenggaknya diapresiasi nih. Jadinya kayak ya udah deh gue lakuin aja demi dia seneng dan dia ucapin makasih ke gue. Oh that's good. Gimana, Ini Pak? bagus. Gimana? Jadi menjadi people pleaser dan orang gak enakan itu sebenarnya dia mencari, ini kasarnya ya, Kayak Iya. validasi dari orang lain kalau dia baik. Iya loh. Oh, Ngerti nggak? backhanded compliments gitu. Bukan, jadi dia itu, ini juga jadi bahan pertimbangan gue sih. Apakah ketika kita menjadi orang yang yes man atau orang gak enakan itu, Oh, gue ngerti. iya, apakah kita akan dianggap Baik baik banget. sama orang Iya. atau kitanya yang pengen dianggap baik sama orang? Iya. Bisa aja kan nanti kayak misalnya kayak lu kenal maksud juga baik kok orangnya. Baik banget orangnya. Kayaknya gue kalau itu pertanyaan dikasih ke gue akan jawab sebenarnya itu kemauan gue buat dilihat orang sebagai baik. Kalau But why though? nolongin orang karena Iya. Tapi sebenarnya bukan urusan kita, bukan Iya tanggung jawab bukan urusan kita juga kalau kita harus minjemin duit terus misalnya ke teman kita yang tolol itu Iya. atau kayak nebengin gue tau. siapa gitu atau apalah begitu meskipun dia udah ngata-ngatain kita di belakang terus kita masih baik gitu masih apa? Kayak Rafli tuh. Kenapa ya? kenapa dia? Kayak si Dela, Fli ikut dong. Ya udah boleh, nggak enakan. Anjing. Anjing jangan lu kasih relate kayak gitu. Lah ya udah ya Gimana nggak, sih? Fli. Ya Allah Der jangan nonton dah kata gue Ya Der. itu kan contoh, tapi contoh fakta Iya. kan. Kalau gue mungkin jawabannya adalah karena gue punya self esteem issue yang buruk. Nah, Jadi gue itu. mau Iya, banget sama. orang lain mau gimana pun harus mikir kalau gue baik karena validasi itu doang yang bikin gue ngerasa kalau gue kalau punya you better, self-worth. ya you gitu. punya self worth. Karena Cuma kan itu kita doang. makhluk sosial ya. Dan gue ansos. Jadi mau nggak mau Nggak kita boleh, harus nggak boleh Gua bansos. dia bilang apa ya?
gue agak susah untuk berhubungan dengan orang lain. Iya. Gue masih membuka diri. Diam dulu bajingan. Diam dulu terus. Tapi maksudnya karena kayaknya gue nggak ada impact apapun nih ke sosial teman-teman deket gue. Lo ngerasa gitu? Seenggaknya gue harus melakukan sesuatu supaya ada kenangan dari mereka. Oh. Jadinya kayak gue ngajak nongkrong, gereja yuk, supaya seenggaknya kayak, ternyata Marco masih ada approach ke kita. Jadinya kita juga masih bisa diomongin sama mereka. Oke, ngerti. Akan ada 2 hal yang kita bahas di sini ya teman Manis ya. Apakah Anda itu kan jatuhnya tadi Marco melakukan sedikit usaha untuk terlihat baik, melakukan hal baik. Nah, ada lagi orang yang effortless menjadi baik. Marco ini effortless menjadi baik adalah ketika dia minjemin DJI Osmo gue, habis itu gue dikatain anjing. Itu, tapi dia akan berusaha untuk terlihat baik for the society only ketika dia mengiyakan tawaran ke Duckdown misalnya. For the society only. Tapi dua-duanya baik untuk untuk sekeliling kita, untuk lingkungan kita. Jadi dan gak merugikan dan kan? tidak merugikan siapapun. Gue tetap dapat DJI Osmo gue meskipun gue dikatain anjing. Gitu juga. Berarti secara kesimpulan ya Beb, in order to be kind to yourself, it's okay to be kind to other people as long as lo tidak merasa dirugikan, tidak membebani, membebani diri sendiri. Kalau misalnya Marco misalnya, ya gue ke Duckdown, tapi dia masih pulang duluan jam 12 malam, menurut gue it's fine. Iya, karena yang penting kan udah setengah mingle, setengah me time gitu. Maksud gue ya benar kata Marco, kita kan harus bersosialisasi ya Beb. Jadi ya mau nggak mau harus ngasih effort juga. Calmuk lah. Iya, yang salah itu adalah menurut gue ketika lo tidak memberikan boundaries. Jadi orang lain tuh take advantage of you all the time sampai lu tuh lupa ini gue baik kok, gue capek. Ketika lu ngerasa capek, lu akan turn si jahat naik akan tuh. ambil alih semuanya. Lu kemarin jadi baik terus menerus kan? Hari ini jadi jahat. Hari ini jadi jahat. Terus lu jadi lu harus jadi you are the villain now. Terus nanti pas jahat keterusan besoknya juga gitu. Iya, jadi jahat terus. TV nyamar. Jangan. Pinjam kita goblok, goblok mana? Pinjam kita itu jangan rusak atuh. Ya udah. Oke. Gitu. 2 pertanyaan terakhir. Oke. Satu aja deh. 2. Ya udah deh. Masih ada 1 episode kita syutingnya. What kind of love yang lu kasih secara cuma-cuma ke orang lain tapi nggak pernah lu simpan buat diri lo sendiri? Love language. Hah? What? Itu udah gue udah bahasa Indonesia loh. Rasa sayangnya seperti gimana Put? Rasa sayang. Durasi Rasa aja sayang terus. seperti apa yang lo terus-terusan kasih secara cuma-cuma ke orang lain tapi nggak pernah lo simpan buat diri lo sendiri? Maksudnya disimpan? Lu kasih ke diri lo sendiri. Gue juga gak ngerti. Jadi kayak misalnya gue Contoh. gue adalah orang yang love language gue words of affirmation. Oke. Lu masuk itu nanti ya anjing. Dia ngomong lu self center. Terus abis itu gue selalu bantuin orang ngomongin kata-kata yang gue bisa, kata-kata baik, afirmasi baik ke orang lain, tapi itu nggak pernah Tapi gue lu kasih nggak ke diri dapet. gue karena gue nganggap diri gue nggak pantas dapat itu. Oh, so it's a trauma respon. Trauma respon, guys. Jadi kita memberikan hal yang kita tidak dapat. Oke. Jadi misalnya Marco memberikan sayang ke perempuan banyak, Iya. karena at some point in his life dia kehilangan banyak kasih sayang dari sosok perempuan selain ibu. She man fun shit. She man agree. Jadi pertanyaan untuk kita berdua adalah apa hal itu? Iya, itu apa? Hal-halnya tuh apa yang lu kasih secara Lu cuma-cuma? dulu coba. Kalau gue hal yang apa ya? Gue masih berusaha untuk meraba-raba boundaries apa yang harus gue kasih ke orang yang gue sayang. Karena kalau gue sayang sama orang itu all out. Apapun yang waktu, terutama ya waktu, energi, tenaga, pikiran itu gue kasih Semuanya tuh. Semuanya karena di golden age itu adalah zaman-zaman kita puber ya Beb. Golden age kedua menurut aing teh. Aing tidak mendapatkan hal itu. Either dari keluarga mungkin karena
gue nggak bilang keluarga gue adalah keluarga yang sangat berantakan, enggak, tapi keluarga yang agak sedikit pasif. Gitu untuk ngasih afirmasi, you've done a very good job. Mama bangga sama kakak, mama suka kakak kayak gini, papa bangga sama kakak. Itu jarang, seinget gue sih nggak ada. Gue nggak, kayaknya maaf ya Ma kalau mama nonton, Ma gue sering nonton tahu. Oh iya. Kayaknya kakak nggak familiar dengan itu kecuali akhir-akhir ini. Akhir-akhir ini. Dulu itu dulu. Sehingga apa yang gue kasih ke orang yang gue sayang adalah sebagian besar dari gue. Damn. Tapi gue, that's why I'm single now, karena gue sedang membangun. Gue juga single. Aduh anjing. Jadi sebelum gue memberikan sebaik-baiknya apa yang gue kasih ke orang yang gue sayang, I have to build myself first. Anjay. Harus. Lagi terusin lagi. Kan di bio. Lagi Weh, tapin terusin. apartemen dong, tapin dong. Tahu. Masuk Biar kita mana bisa ada yang studio dong. komen. Ayo dong, kumpul moro. Tahu. Jadi intinya adalah gue harus sepageh mungkin. Pagah apa sih? Pageh tuh harus Sekuat Jejak, mungkin. kuat jejak, mungkin. se-firm. Aku tuh harus se-firm mungkin, karena kalau enggak I will lose myself for the second time. God damn shit. Karena dulu udah pernah dan itu sangat-sangat scary, man. Oke. Antum. Gue nggak tahu. Ya itu mungkin pacaran Harus sama dari love language. Enggak harus. Misalnya kayak lo dulu nggak pernah dikasih kulit ayam, terus karena sekarang Lu ngasih kulit ayam lo ke pacar selalu ngasih lo. kulit ayam ke pacar lo gitu. Oke, terus? Ya itu lo pernah kayak gitu nggak? Enggak pernah. Jadi apa yang lo kasih ke waktu kecil lo tuh pengennya diapain? Disayang. Nah, Iya, oke, pengen disayang. Emang berarti Selain ibu. oke, waktu kecil itu lo yang lo inget apakah lo sangat disayang atau lebih banyak tragedi bullyingnya daripada pengalaman lo disayang? Selain keluarga. Iya. Iya. Dibully lah. Itu dia makanya secara tidak langsung, ini correct me if I'm wrong. Iya, ya. cemiung. Ini menurut gue secara tidak langsung yang menjadi core memory Marco Randi adalah bullying instead of the love from his family. Waktu lo dibully lo ngomong sama ibu nggak? Ya enggak lah. Nah, itu Karena dia. lo- Jadi lo tuh nggak ada bantalannya. Soalnya kalau gue kasih tahu ibu, itu ngebebanin dia karena ibu juga punya banyak masalah, banyak pekerjaan, banyak pikiran. Ini adalah penyakit anak-anak. Tahu dari mana kita akan menjadi beban seorang ibu? Iya. Karena ibu kalau dari Mama Jen tidak akan pernah menjadikan anak-anak menjadi beban. Begitu juga dengan ibu Upi Palupi. Betul. Padahal anak-anaknya kayak tai semua. Gitu. Gue maksudnya keluarga gue. Gue gak tahu kalau keluarga dia. Jadi karena kita memendam sendiri itu loh waktu kita kecil. Kan gue juga dulu dibully kan. Gue juga dulu dibully sama guru gue, dibully sama teman-teman senior gue dibully. Tapi itu tadi gue tidak ngomong ke ini istilahnya apa? Favorite person. Iya. Nah, kita tidak ngomong sama mentor kita itu loh. Version gue Tuhan Yesus. Ngomong sama Tuhan Yesus nggak lu dulu? Enggak. Dia baru ngomong sama Tuhan Yesus belakangan ini. Sekarang jam 1:30 siang Ya ini. ampun. Kayak gitu. Jadi bisa ya di konklusinya jadi. Lumayan. Jadi waktu kecil kita tidak mendapatkan hal itu, pas gede kita tuh Mencari itu. mencari dan memberikan itu ke orang yang kita sayang supaya mereka stay. Tidak merasakan hal yang sama Iya. seperti kita. Atau kan Iya. dengan harapan kita dapat itu balik. Iya. Banget lah. Iya. Tapi kan pada Tapi kan belum tentu love language-nya sama, bukan semua orang tai, tapi belum tentu love language-nya Iya, sama. betul, iya, Kita menjadi orang baik ya hari ini Iya, teman-teman. karakter baik. iya, Nggak semua orang karakter kayak baik. tai. Iya, Nggak semua orang kayak tai. anjing, Tapi nggak ada semua beberapa orang yang kayak Ada tai. beberapa emang kayak Iya. anjing emang. Oke, Sorry final question. karakter jahat diem. Ke si jahat kamu diem. Final question sebelum kita semua cabut. Final question. Kalau misalnya lo dari awal, dari kecil berbicara baik sama diri lo sendiri, kira-kira sekarang lo jadi apa? Jadi nerds. Kutu buku. Kayaknya aku apa ya? Kenapa lo kutu buku? Sambil Sarah mikir. Ya kan gue pasti no life lah. Enggak, maksudnya afirmasi baik. Iya, Misalnya afirmasi lu bertumbuh positif. dari Misalnya tadi afirmasi baik dan gak ada insecure-nya itu kira-kira Iya. lo sekarang udah jadi kayak apa nih? Artis gue. Tapi sekarang bukan. Artis. Bukan. Kan sekarang lo artis. Sekarang selebgram. Jadi apa? Jadi atlet? Iya. Atlet basket? Ya kan udah cedera bego. Enggak kan kalau misalnya nggak ada
nggak ada itu semua. Gue bakal nyoba mulu, gue bakal usaha mulu, Iya. gue bakal kekeh ngomong sama ayah. Pasti gue pengen jadi atlet. Oke, Sarah. Kayaknya ya sesuai dengan cita-cita pas gue dokter, sebenarnya ada dua nih cita-cita gue. Yang satu gue jangan diomongin di sini dulu karena nanti takut bad juju. Yang pertama itu adalah jadi dokter tadi. Kemungkinan kalau misalnya gue lebih bisa menahan diri terhadap pesona laki-laki tampan. Padahal tampannya B aja tau. Be aja gak ada, Sumpah. gak ada Be aja setampan nggak itu. Cuma badan bagus aja. Gak ada yang setampan itu. Badan bagus tuh. Kemungkinan gue akan menjadi dokter spesialis jantung. Spesifik karena aku suka jantung dulu. Sama it's either spesialis jantung atau gue oncologist. Gitu. Karena men kalau misalnya Curing gue cancer kah? iya. Pengen punya mimpi satu lagi, pengen Apa jadi tuh? ini, guru TK. Oh, gemes banget. Lagi makan apa? Oh mie. Abis itu apa? Bobo siang. Nggak kerja gue aja. Bangun pulang. Dia akan menjadi guru favorit murid tapi guru yang paling dibenci orang tua. Iya. Lu cuma main game dong setiap Gue kelas. cuma bawa nasi setiap hari. Anjing. Kamu makan apa? Ih mama bawa nugget. Aduh. Jadi seperti itu ya. Tapi kalau misalnya kita tidak mendapatkan trauma-trauma masa kecil itu ya manis, kita nggak akan di sini sekarang. Iya. Betul. Dan for what it's worth, aku tidak ada rasa sesal. Sama. Aku sudah Semua yang sudah terjadi Tidak itu yang ada. nge-build kita sampai saat ini. Anjay, tepuk tangan. wasik. Terakhir dong encouragement dari kalian buat orang-orang yang ngirim question list ini ke gue. Dari Marco Randi yang udah pernah attempt. Jadi apa sih? Lah, Dia ngomong apa? buat orang-orang yang jahat sama diri mereka sendiri. Buat semuanya ya, yang pertama itu hidup itu menyenangkan. Mungkin lu lagi ada di sisi salahnya. Ada satu quotes yang selalu gue pakai. Cia apa tuh? It's not a bad day. It's not a bad life. It's just a bad day. Cia. Masuk kan. Ih, Itu, suka banget itu. deh. Thank you Masuk Padel. Thank you. Padel changes my friend. Thank you Padel, thank you Keren. schedule. Keren. Salah apa? Sarah, apa ya? Aku juga ada satu. Oh gini, apapun yang masih bisa kamu ubah, ubah. Kalau udah nggak bisa kamu ubah, ya udah. Anjing. Stoik ya, Keren. stoik. Ya udah mau stoik. gimana? Udah nggak bisa Iya, diubah. nggak bisa diubah. Dan lu nggak bisa ngontrol orang lain mau respon apa. Jadi yang bisa lu kontrol ada reaksi dan respon dari lo. Oke, thank Oke, you. thank you. Terima kasih, kita pamit dulu. Terima kasih juga terhadap Rasti. Rasti Project. Thank you for the. Thank you. Ini semuanya juga dari dia. Iya, For the sofa, for the Semua TV. enak ya? Tinggal kurang wifi aja biar bisa nonton. Enggak ya? Iya. Oke, bye. Dadah. Bye. gue pengen makan. Gue pengen Anjay. ngunyah. Makan dulu, Par. Gue mau ngunyah. Panas lagi kan? Satu lagi atau? Kan pakai jam-jam berapa?